Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan saya Nurliana Aziza. Saya Nika Carintias. Saya Muayyimah Khairiyah. Saya Tivi Budianti. Di sini kami akan mempresentasikan penerapan algoritma ID3 pada penerimaan bantuan dana koperasi. ID3 merupakan algoritma yang dipergunakan untuk membangun sebuah decision tree atau pohon keputusan. Algoritma ini ditemukan oleh J. Ross Quinlan 1979 dengan memanfaatkan teori informasi atau information theory milik Shannon. Proses dalam decision tree yaitu mengubah bentuk data atau tabel menjadi model pohon atau tree, kemudian mengubah model pohon tersebut menjadi aturan rule. Kelebihan decision tree. 1. Daerah pengambilan keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global dapat diubah menjadi simple dan spesifik. Eliminasi perhitungan yang tidak diperlukan karena ketika menggunakan metode pohon keputusan, maka contoh diuji hanya berdasarkan kriteria atau kelas tertentu. 3. Fleksibel untuk memilih fitur dari internal node yang berbeda. Fitur yang terpilih akan membedakan suatu kriteria dibandingkan kriteria yang lain dalam node yang sama. 4. Metode pohon keputusan dapat menghindari munculnya permasalahan ini dengan menggunakan kriteria yang jumlahnya lebih sedikit pada setiap node internal tanpa banyak mengurangi kualitas keputusan yang dihasilkan. Kekurangan decision tree. 1. Terjadinya overlap, terutama ketika kelas-kelas dan kriteria yang digunakan jumlahnya sangat banyak. Hal tersebut juga dapat menyebabkan meningkatnya waktu pengambilan keputusan dan jumlah memori yang diperlukan. 2. Pengakumulasian jumlah error dari setiap tingkat dalam sebuah pohon keputusan yang besar. 3. Kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. 4. Hasil kualitas keputusan yang didapatkan dari metode pohon keputusan sangat tergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. Arsitektur decision tree. Arsitektur pohon keputusan dibuat menyerupai bentuk pohon, di mana pada umumnya sebuah pohon terdapat akar atau root, cabang dan daun atau leaf. Pada pohon keputusan juga terdiri dari 3 bagian sebagai berikut. 1. Root node atau node akar merupakan node yang terletak paling atas dari suatu pohon. 2. Internal node ini merupakan node percabangan, di mana pada node ini hanya terdapat satu input dan mempunyai minimal 2 output. 3. Leaf node ini merupakan node akhir, hanya memiliki satu input dan tidak memiliki output. Pada pohon keputusan, setiap leaf node menandai label kelas. Tahapan algoritma ID3. 1. Menyiapkan dataset atau himpunan data. 2. Menghitung nilai entropi. 3. Menghitung nilai gain. 4. Membuat node cabang dari nilai gain yang terbesar. Yang terakhir, 5. Ulangi langkah 2-4 hingga semua node terpartisi. Analisis data. Pembuatan sistem pendukung keputusan dengan penentuan masalah. Dalam hal ini adalah penentuan bantuan dana koperasi. Hal ini sangat penting dilakukan karena akan menentukan pengetahuan yang selanjutnya akan diperlukan dalam sistem. Dari struktur sistem tersebut dapat dilihat masalah yang ditemukan, kemudian menemukan kesimpulan permasalahan yang dihadapi. Terdapat sampel 11 orang calon penerimaan bantuan dana koperasi yang mengajukan bantuan dana koperasi dengan memperhatikan 3 parameter atau atribut penilaian. 3 parameter atau atribut ialah sebagai berikut. 1. Kehadiran dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu baik, sedang, buruk. 2. Melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dikelompokkan dalam 3 kategori yakni bagus, cukup, kurang. 3. Pembukuan dikelompokkan dalam 2 kategori yakni baik dan buruk. Data set calon penerimaan bantuan terdapat 4 kolom yakni calon, kehadiran, melaksanakan ADART, pembukuan, dan kondisi. Perhitungan entropi. Pada data penerimaan mahasiswa, jumlah kelas adalah 2, yaitu ya dan tidak.
Jumlah sampel kelas 1 ya adalah 8 dan jumlah sampel untuk kelas 2 tidak adalah 3. Jadi P1 sama dengan 8 dan P2 sama dengan 3. Dengan demikian, entropi untuk kumpulan sampel data S adalah entropi S sama dengan min 8/11 log 2, 8/11 sama dengan 3/11 log 2, 3/11 sama dengan 0,3341 dikurangi min 0,5112 sama dengan 0,8454. Perhitungan information gain. Dari tabel di atas, misal atribut diterima sama dengan ya merupakan sampel positif dan atribut diterima sama dengan tidak merupakan sampel negatif. Dari sampel data pada tabel didapatkan satu value kehadiran baik, sedang, rendah. S total sama dengan 11. S baik ada 4, S sedang ada 4, S rendah ada 3. Hitungan entropi S baik, S sedang, S rendah, dan information gain untuk nilai kehadiran adalah sebagai berikut. Untuk entropi S keseluruhan ada 0,8454. Entropi S baik ada 0,8112. Entropi S sedang ada 0,8112. Entropi S rendah ada 0,9182. Kemudian untuk gain dari S kehadiran, rumusnya sebagai berikut. Dan memiliki hasil akhir 0,0049. Kemudian selanjutnya yang kedua ada value ADART, ada bagus, cukup, dan kurang. Untuk S bagusnya ada 3, S cukupnya ada 5, dan S kurangnya ada 3. Untuk hitungan entropi S bagus, S cukup, S kurang, dan information gain untuk nilai melaksanakan ADART adalah sebagai berikut. Entropi S bagus sama dengan 0, menunjukkan bahwa entropi minimum karena jumlah sampel pada salah satu kelas adalah 0 atau keberagaman data minimum. Kemudian untuk entropi S cukup memiliki nilai akhir 0,7219. Kemudian entropi S kurang 0,9182. Kemudian yang ketiga ada value pembukuan, baik dan buruk. Untuk S baik ada 6 anggota, untuk S buruk ada 5 anggota. Hitungan entropi S baik dan S buruk serta information gain untuk nilai pembukuan adalah sebagai berikut. Entropi S baik bernilai 0, untuk entropi S buruk bernilai 0,9709. Untuk gain dari pembukuan memiliki nilai akhir 0,40406. Yang terakhir ada hasil algoritma ID3. Dari perhitungan di atas didapat nilai information gain dari ketiga atribut. Nilai kehadiran, ADART, dan pembukuan. Information gain untuk kehadiran ada 0,0049. Information gain untuk ADART ada 0,26682. Information gain untuk pembukuan ada 0,40406. Kemudian di sini kita lihat di bagian pembukuan dia memiliki nilai yang lebih tinggi sehingga untuk pembukuan nanti dia akan dijadikan sebagai root-nya. Berikut adalah tabel perhitungan keseluruhan entropi dan gain untuk penentuan root. Selanjutnya, pencarian cabang dengan memecahkan pembukuan buruk. Yaitu tabelnya seperti ini, pembukuan, kehadiran baik, sedang, dan kurang ADART, kurang cukup, kondisinya seperti ini. Selanjutnya, tabel perhitungan entropi dan gain untuk pemecahan dari pembukuan buruk. Ini nilainya seperti ini. Untuk entropi totalnya itu 0,9709, di mana kehadiran itu 0,1709, ADART-nya 0,4200. Jadi dari perhitungan di atas nilai terbesar diperoleh oleh ADART, maka ADART akan menempati posisi di bawah dari pembukuan buruk. Lalu inilah decision tree-nya. Keterangan dari decision tree yaitu pembukuan baik otomatis ya. Pembukuan buruk maka ada kondisi jika merasakan ADART-nya kurang itu tidak. Jika merasakan ADART-nya cukup
Maka calon penerima bantuan yang pertama yaitu C10, calon penerima bantuan kedua itu C7, calon penerima bantuan ketiga yaitu C3. Untuk tampilan aplikasinya seperti ini. Ada tentang website dan juga aplikasinya. Kita coba untuk mengisinya. Saya isi nama dalnya yaitu Siti, pembukanya baik, hadirnya sedang, masa artinya kurang. Maka hasilnya nama calon Siti, hasil keputusannya menerima bantuan. Lalu untuk penjelasan codingannya, di sini kita pergi ke formnya seperti ini. Ini formnya. Lalu akan ada button, di mana buttonnya itu bernama BTN Hitung. BTN Hitung ini jika ditekan, maka akan menghitung kehadiran ADRT dan pembukuan. Nah, ini kita memakai if else untuk menghasilkan hasilnya. Baiklah, itulah tadi materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.